berubah. Jadi jika tidak prodi belum memiliki asosiasi, maka CPL dibuat oleh perguruan tinggi itu sendiri dengan pakar, dengan asosiasi, dengan apa kelompok rumpun ilmu dan dosen-dosen gitu. Jadi boleh dibuat sendiri. Nah, bahasanya apa? Di sini mampu-mampu. Tadi CPL itu rumusnya apa? Ada tiga. Betapa kan mampu sebenarnya. Berkontribusi juga mampu berkontribusi. Jadi kemampuan yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Yang kedua, bahan kajian yang harus dipelajari. Yang ketiga adalah konteks. Konteks itu misalkan gini, menunjukkan kinerja mandiri terukur ke konteks. Ya. Ini berlandaskan budaya bangsa. Ini yang cangkolan tadi, yang induk ya, induk dari visi, dari profil itu ada di CPL. Sehingga kalau ditanya mana keterkaitan, itu langsung bisa menunjukkan. Ya. Ini juga iya kehidupan masyarakat. Coba nanti kita praktek yang WinFast. Ini setelah itu baru dipetakan. Dipetakan profil CPL ke profil. CPL 1 dikawal profil yang mana? Ya, apakah semua CPL dikawal oleh 1, 2, 3? Tidak. Ini CPL 6 hanya satu saja. Ya, nanti dicentang-centang itu, kemudian reformulasi lah. Ini yang biasanya susah. Tapi saya sudah punya rumus, Excel membuat sendiri, sudah saya berikan, nanti kita praktek juga. Reformulasi CPL menjadi CPMK, sub CPMK, dan bahan kajian. Kalau di Win yang saya bimbing, itu seperti ini satu saja mata kuliah, kemudian lainnya more. Ini sudah jadi semua 55 mata kuliah. Jadi CPL nanti saya akan memberikan panduan bahwa CPL itu bisa dimiliki oleh mata kuliah lain selain mata kuliah digital marketing. CPL 6 ini. Kemudian kita turunkan ke CPMK. Maka yang di sini yang tidak ada hubungannya dengan mata kuliah digital marketing kita delete karena itu mata kuliah lain. Kan langsung ditulis di CPMK. Jadi CPMK itu merupakan capaian pembelajaran yang dibebankan, yang diberikan ke mata kuliah tersebut, bukan mata kuliah yang lain. Maka yang ada hubungannya dengan mata kuliah lain di CPL ini, kita hilangkan, kemudian kita tulis di sini yang khusus mata kuliah yang kita inginkan, yang sesuai dengan digital marketing. Kemudian untuk sub CPMK ini, bagaimana cara menurunkannya? Menurunkannya adalah dari CPMK, dan di sini kuncinya adalah KKO, kata kerja operasional. Jadi KKO itu yang kognitif, afektif, dan psikomotor itu. Jadi misalkan menjelaskan, mencoba, melaksanakan, atau menerapkan, menganalisis lah itu. Mampu menganalisis lah. Nanti bahan kajiannya ditaruh di sebelahnya. Nanti kita praktek. Ya. Jadi nanti dosen, sebenarnya dosen bukan kaprodi. Dosen itu nanti dari mata kuliahnya masing-masing itu membaca CPL ini. Mana mata kuliah, misalkan saya mikro teaching misalkan. Mikro teaching, mata kuliah saya mikro teaching, nanti kita praktek yang Tadrisipa kan saya juga punya. Mata kuliah saya sendiri. Ini misalkan saya mengampu mata kuliah A. Mata kuliah itu ada di sini CPL 2, kemudian CPL 5. Ya, maka itu saja yang diambil. Ya, kemudian CPL 7. Nah, setiap dosen harus diberikan ini. Supaya apa? Dia bisa mengambil CPL yang berdasarkan mata kuliahnya sendiri, memilih. Kemudian ditaruh di seperti ini. Dipilih saja yang sesuai dengan mata kuliah. Ya. Kemudian setelah itu, ini more. Kita klik more, itu semua 55 mata kuliah sudah jadi. Ini ya sudah saya bimbing, ada 90 prodi yang sudah jadi seperti ini. Pancasila, CPL-nya, CPMK, CPMK. Sehingga nanti kalau membuat RPS, itu tidak ngarah, ngambilnya dari sini. Jadi RPS, kalau ini jadi, RPS itu otomatis jadi. Nah, ini metodologi, moderasi, semua sudah jadi. Ini saya bimbing satu-satu sampai jadi. Mereka sudah benar-benar terimplementasi sampai mengukur ketercapaian CPL masing-masing. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu kita harus mengubah paradigma untuk semester 1 yang sekarang ini, bukan yang 3, 4, 3, 5, dan 7, bukan ya. Yang semester 1 yang sudah OBE, itu setiap CPL harus diberikan tes, mengukur. Karena nanti translate-nya adalah berdasarkan CPL. Itu. Jadi tidak lagi seperti dulu yang UTS saja, UAS saja, tidak. Sekarang CPL, setiap CPL harus ada nilainya.
maka setiap CPL harus dites itu. Nah, ini paradigma baru. Nah, ini VK ya. Ini sudah jadi semua. Ini warna-warna itu warna saya sampai nggak diubah. Nah, ini sudah jadi semua. Ada 55 mata kuliah ini. Nah, ketika akreditasi, nggak bingung lagi. Nanti RPS juga sama seperti ini. Jadi ini satu untuk dokumennya, kemudian more ya. Nanti diklik gitu. Karena apa? Karena bagi yang belum belum jadi itu bisa dengan bertahap, ya, dengan bisa ngupload sendiri di situ secara bertahap. Tuh, maksud saya begitu. Kemudian penetapan bahan kajian atau body of knowledge. Body of knowledge ini diambil dari asosiasi. Kalau tidak ada, silahkan dibuat sendiri sesuai dengan Permendikbudristek pasal 10 juga nanti. Jika tidak ada, maka perguruan tinggi menetapkan sendiri. Kemudian bobot, ini juga sama. Nanti saya kasih contoh rumusnya dan kita praktek hari ini. Ini bagaimana menentukan bobot SKS dengan rumus yang saya berikan. Jadi ini saya inovasi sendiri, pakai Excel. Ini yang satunya jadi, tapi yang lain ada di sini more. Nah, ini kayak tadi. Kemudian di sini nanti akan saya pandu untuk praktek dan saya berikan satu contoh. Kita hitung bersama. Bagaimana menetapkan bobot CPL yang nantinya akan ditulis di RPS, termasuk SKS-nya. Nanti kita praktek setelah ini. Ini hanya untuk pembuka saja. Dan semua sudah saya berikan ke Mas Kosin kemarin, ya. Ini. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, lanjut. Kemudian ini adalah beban belajar, ya, sudah ada. Kemudian sebaran CPL per mata kuliah. Jadi nanti Bapak Ibu dosen sebenarnya kalau ini sudah jadi tinggal lihat saja. Oh, mata kuliah bahasanya bahasa Indonesia. CPL-nya ada di CPL 2 dan CPL 7. Sehingga nanti untuk membuat RPS yang diperhatikan hanya CPL 2 dan 7 saja. Sehingga nanti tinggal memasukkan gitu. Dan ini harus di tracking. Kalau saya nggak begitu percaya saja, maka Kaprodi saya minta kumpulkan dosen. Mana? Kemudian misalkan Prof. Asna ini misalkan dosen metodologi studi Islam. Kemudian Prof. Asna ini ditanya, Prof, untuk metodologi studi Islam tuh CPL nomor berapa saja? Tulis di sini, kaprodinya centang-centang, biar nggak salah. Termasuk menentukan metode, model pembelajaran, semua nanti harus menanya kepada dosen. Supaya tidak salah, karena ada yang marah kemarin. Pas saya bimbingan itu bukan saya menentukannya tidak begitu, gitu katanya. Nah, kemudian ini sebaran mata kuliah berdasarkan profil lulusan, mata kuliah wajib universitas, prodi, dan sebagainya. Ya, ini kode-kodenya dibuat juga. Ini sudah rapi, sudah jadi. Kemudian matrik peta kurikulum, nanti ada dua versi. Ini versi pertama, nanti akan saya tunjukkan yang PAI, versi kedua, yang lebih simpel. Warna-warna ini memiliki makna. Warna biru itu adalah I kan introduction, itu adalah mata kuliah dasar, ya. Kemudian mata kuliah terapan gitu, yang hijau. Nah, kemudian sebaran hijau dan biru ini boleh masih berinteraksi. Itu ada aturannya. Ya, kemudian nanti ada warna kuning, kemudian warna atau apa namanya semi coklat gitu. Kemudian warna merah. Warna merah itu paling tinggi levelnya. Nah, warna merah. Kemudian nanti saya terangkan yang versi yang sederhana. Kemudian sebaran mata kuliah per semester, ini kan gampang, per semester tinggal nanti sesuai dengan Permendikbudristek nomor 39 maupun 53 sama saja. Semester 1 itu maksimal atau paling banyak 20 SKS. Semester 2 20 SKS, semester 3 dan seterusnya maksimal 24. Nanti tentukan. Nah, ini berimplikasi ke SPMI. Maka dari itu SPMI-nya untuk lulusan IPK itu kalau bisa di atas 3. Supaya apa? Supaya bisa mencapai 24 SKS. Kemudian deskripsi mata kuliah. Nah, ini deskripsi mata kuliah. Nanti ini juga kalau ini jadi, maka si OPS itu otomatis ya. Dan kurikulum ini jadi pangkalan data untuk akreditasi. Coba nanti kita lihat lagi ini apa namanya deskripsinya. Kemudian selanjutnya adalah ini sudah jadi benar ini. Tapi tak suruh merevisi. Nah, ini modalitas pembelajaran sesuai dengan Permendikbudristek nomor 13, nomor 39. Di situ memang atau KPT juga di pasal 44 ya. Dan KPT 2024 itu kurikulum itu terdiri dari salah satunya modalitas pembelajaran dan perencanaan proses pembelajaran.
Maka di situ ada mata kuliah, model, metode, kemudian bentuk, hak belajarnya apa, tinggal dicentang. Nah, ini tanya dosennya juga. Misalkan dosennya, misalkan Pak Saiful ngajar kewarganegaraan. Apakah memang menggunakan diskusi kelompok? Kalau memang iya, ya silakan diklik gitu. Kalau enggak, jangan. Nanti dosennya marah. Karena yang tahu adalah dosennya. Kemudian, apakah menggunakan studi kasus? Apakah pembacaan proyek? Karena kan OBE itu relevan dengan pembelajaran berbasis proyek gitu yang menghasilkan kan dalam setiap mata kuliah. Maka di sini ada nih academic writing menghasilkan apa? Artikel gitu. Nah, maka dari itu memang nanti dicek kembali apakah PBL kemudian apa gitu. Ini harus berkolaborasi dengan dosen, jangan asal dicentang ya. Nanti harus komunikasi dengan dosen. Kemudian selanjutnya itu ada di Permendikti Selanjutnya adalah penilaian pembelajaran itu juga sama. Maka tanya kepada dosen, Pak, misal Bu, bahasa Indonesia itu tes tulis atau penugasan atau portofolio atau unjuk kerja. Nah, ini nanti harus komunikasi dengan dosennya supaya tidak salah gitu. Ya, itu. Kemudian ini rencana pembelajaran semester. Kalau saya klik di sini nanti itu adalah OPS semua dosen yang ada yang mengajar. Jadi ketika akreditasi nggak susah lagi, sudah ada semua di sini di kurikulum aja udah jawab banyak pertanyaan, jawab banyak matrik yang dipersyaratkan di kriteria akreditasi, ya RPS. Kemudian di sini hak belajar di luar program studi tentunya harus mulai sekarang sudah harus ditata, ya. Misalkan sekarang kan bedanya dengan yang dulu, yang Permendikti Saintek 39 dengan 53. Kalau dulu kan 20, 40 gitu ya. Sekarang kan kurang diberikan otonomi. Jadi misalkan mau mengambil magang, mau mengajar di satuan pendidikan, kalau FTIK di tempat saya semua mengajar di satuan pendidikan. Kalau misalkan ada yang mau mengambil pertukaran pelajar, nggak apa-apa, tapi online biasanya. Jadi nggak mengganggu sistem. Jadi ini sudah ditentukan di sini, ya, JPL-nya, kemudian mata kuliah yang dikonversi, itu. Kemudian sumber daya itu dosen. Ketika ini saya klik, itu ada data-data yang diperlukan di agregasi, yaitu DTPS, ya, bukan dosen home base, tapi DTPS kita coba. Kita klik, maka di sini bisa bertambah setiap waktu dinamikanya, ya, sesuai dengan perkembangan tahun. Maka di sini nama dosen, NIDN, bidangnya, bidang keahliannya, kesesuaian kompetensi, sesuai yang diminta di matrik akreditasi. Ada sertifikat jabatan fungsional itu diperlukan. Kemudian sertifikat pendidik, kompetensi boleh. Kemudian mata kuliah yang diampu, kesesuaian. Nah, ini boleh ditambah lagi. Dan ini DTPS ini diperlukan di akreditasi. Ya, jadi ini adalah kurikulum yang eh, saya coba setting gitu bersama, dikembangkan ya dengan yang saya bimbing itu ikut seperti inilah. Nanti kalau di Bengkulu ditambahi apa yang di matrik akreditasi itu yang penting, misalkan ekuivalen mengajar SKS-nya. Tinggal nanti setiap waktu ditulis di sini gitu. Atau by sistem boleh kalau misalkan sudah pakai aplikasi di sana. Kalau belum pakai ini bisa. Jadi tim temburang itu nggak susah lagi. Jadi misalnya mengajak orang untuk membuat burang agredasi itu tidak tidak merasa terbebani karena apa? Based on data sumber ada semua. Kemudian sarana prasarana juga begitu. Kan diminta ini. Kita klik, maka di situ ada sarpras ya, ada sarana ya, sarana sesuai agreditasi. Nah ini, maka nanti itu tidak akan kesulitan si para penggiat burang, terutama yang muda-muda itu. Kemudian prasarannya apa? Ada di sini. Jadi ini bisa diupdate setiap waktu karena ini kan Google Drive yang bisa diganti-ganti dengan perkembangannya gitu. Boleh ditambahkan yang lain sehingga nanti ketika dibutuhkan langsung panggil saja lebih enak gitu. Nah, ini adalah yang saya inovasi bersama dengan di perguruan tinggi lain, di terus manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum ini saya yang menetapkan PPEPP. Biasanya nanti saya bantu untuk merumuskan bagaimana penetapan itu apa, pelaksanaan apa, evaluasi, pengendalian, ini kan penjaminan mutu, peningkatan ya. Kemudian tata cara penerimaan mahasiswa baru ini wajib, wajib karena di situ di Permendikti Saintek ya di KPT 2024 itu suruh menuliskan ini. Kalau belum ada tambah, itulah. Mungkin kemarin sudah
sudah ada tulisan tapi bisa diperbaiki kan, review itu boleh menghilangkan menambah sesuai dengan masukan pakar ahli, kemudian asosiasi, kemudian alumni, pengguna, itu mitra kerjasama boleh. Nah, ini di sini ada SNBT dan SNBP karena ada prodi umum dan prodi agama. Nah, ini saya bantu untuk merumuskan yang kemarin. Seperti ini ada SNBP, kita ngambil dari buku-buku pedoman penerimaan mahasiswa baru dan Kemenak. Kemudian daftar pustaka ini juga lengkap. Jadi inilah kurikulum yang sudah jadi CPL sampai nanti mengukur ketercapaian CPL-nya. Sudah saya ajarkan kalau di tempat lain yang memang bimbingan saya sudah sampai mengukur bagaimana merumuskannya, ya bagaimana nanti menghitungnya. Setiap CPL itu harus dites dapat nilai. Kemudian apakah butir dari CPL itu diperbaiki atau dipertahankan? Itu setiap tahun dirumuskan, setiap setengah tahun atau semester. Nah, itu kemudian saya tunjukkan lagi, ada yang PAI. Kalau yang PAI ini ada. PAI. Ini yang mana sebentar. Ini PAI ya. PAI kan cocok dengan prodi yang di sini. Kurikulum program bisa dibilang dengan hak belajar di luar program studi. Semua sama karena gurunya sama. Cuman modelnya beda, ini program studi di bawah. Nah, gini SK-nya. Ini kemudian sambutan rektor sama kalau ini karena gurunya sama ya sama. Cuman ada tanggalnya, ada yang tidak, itu dia ingin selamat aja. Nah, ini untuk para penyusun ya, sampai editor sama. Intinya sama untuk itu. Nah, kemudian kita ke PowerPoint, kemudian setelah itu kita praktek satu prodi. Ya, kita praktek satu prodi dari prodi apa? eh, Prodi yang sudah siap atau yang memang harus kita rekonstruksi ulang tidak masalah. Kemudian untuk template, template itu sudah saya sampaikan. Sebentar, template-nya mana ya? Untuk template, kemarin sudah saya sampaikan banyak materi juga. Jadi template sudah saya buatkan begini, nanti ikuti saja. Kemudian ada SK itu, ada tim penyusun, kata pengantar. Nah, ini sudah saya sampaikan seperti ini. Biasanya yang saya bimbing sesuai dengan KPT 2024 dan Permendikbudristek 39. Nah, ini di sini sudah tulis penjelasan latar belakang perubahan kurikulum mengacu KKNI Permendikbudristek gitu. Sudah ada kalimat perintah-perintahnya. Sudah ada tulis KKNI, tulis gitu. Sudah tinggal nanti diisikan itu. Jadi semua sudah ada template-nya, tinggal nanti silahkan diikuti. Kalau memang ini menjadi template yang akan dipakai, kalau misalkan mengembangkan boleh yang sudah ada yang lalu, tinggal disederhanakan atau dikompilasikan. Kemudian selanjutnya kita langsung ke PowerPoint dulu supaya juga selesai sebelum praktek. Nah, ini jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa amanat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 itu ada 4 mata kuliah yang wajib dimuat pada pada program sarjana. Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia ini tidak boleh tidak, karena ini wajib. Kemudian siklus pemutakhiran kurikulum sudah benar, diadakan mengundang pakar, kemudian pihak-pihak berkepentingan, baik itu pengguna, kemudian alumni, mahasiswa, perwakilan ya, kemudian para pimpinan, ya, LPM, kemudian mitra kerjasama, gitu. Nah, dimulai dari itu sebenarnya. Dan awalnya itu visi misi sudah saya terangkan tadi, bahwa di sini analisis ya, nah, tahap pertama itu visi misi, visi landasan semua sudah yang saya terangkan sampai akhir tadi sebenarnya ya. Ini kemudian ini sama saja. Kemudian ini adalah struktur ya atau sistematika kurikulum KPT 2024 kan belum berubah dan di situ di pasal 44 Permendikbudristek 39 tahun 2025 pun sama, masih sama, bahwa kurikulum itu mencakup apa? Kurikulum program studi CPL. Kemudian masa tempuh kurikulum.
metode pembelajaran, modalitas, syarat kompetensi, klasifikasi calon mahasiswa, penilaian hasil belajar, materi yang harus dipelajari, tata cara penerimaan. Ini wajib. Maka selebihnya itu pengembangan boleh, ya maksimalnya. Kemudian coba kita lihat di sini, kita pelajari walaupun mungkin Bapak Ibu terutama LPM mungkin sudah membaca ini hafal, tapi alangkah baiknya kita pelajari, kita bandingkan 53 dengan 39. Ya, coba beban belajar dan masa tempuh. Pada sarjana, ini pasal 1, pasal 18 ayat 1. Pada program pasar sarjana, beban belajar minimal 144 SKS, masa tempuh 8 semester. Sama kan dirancang selama 8 semester. Tuh. Kemudian distribusi beban belajar semester 1 paling banyak 1 dan 2 20 sama 20 SKS. Ya, kemudian yang ketiga, yang selanjutnya itu semester 3 seterusnya itu paling banyak 24. Kemudian ini berikutnya nomor 3. Mahasiswa pada program. Nah, ini ya. Pasal ayat 4 kalau di sini ya. Mahasiswa pada program sarjana ya. Ini dan sarjana terapan dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi. Maka aman kan sesuai dengan itu tadi. Sebagai dimana dimaksud pasal 16. Kita lihat pasal 16. Intinya bahwa di situ dilakukan secara bertahap, suruh milih itu. Ya itu. Kemudian pasal 18 ini sudah kita pelajari ya. Di situ mahasiswa durasi dan beban belajar yang 6 ini. Pemenuhan sebagian di luar program studi dan kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan 5 ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri. Oleh perguruan tinggi, jadi kita diberikan otonomi. Gitu. Terus perguruan tinggi wajib memfasilitasi pemenuhan belajar di luar program studi. Jadi intinya yang penting kita setting, kita sediakan. Kita buat kurikulum yang ada belajar di luar program studi. Masalah mahasiswa itu mau ngambil, mau tidak, itu tidak masalah karena itu hak, bukan kewajiban, tapi hak belajar. Ya, yang penting kita sediakan. Kemudian ini yang 9 coba pasal 9 ada kurikulum berbasis proyek ya. Pembelajaran jenis asesmen dan menunjukkan kompetensi lulusan. Jadi tadi kan ada pemilihan model pembelajaran proyek, PJBL, PJBL, PBL. Kemudian kita lanjut untuk pasal 19. Nah, ini yang beda di program pasca ya. Ini yang berubah antara Permendikti Saintek dengan Permendikbudristek 53. Jadi di magister itu dulu 54 paling banyak 72, sekarang 36 dalam 3 semester. Itu yang berubah. Kemudian selanjutnya program doktor ini juga ada perubahan dikit tapi tidak begitu apa namanya tidak masalah gitu loh. Karena memang sama-sama di sini yang awalnya ada AB 2 semester untuk pembelajaran mendukung penelitian, 4 semester penelitian, ini di sini langsung dirancang dalam 6 semester. Tuh. Kemudian ini saya mencoba untuk mendesain kurikulum seperti ini. Kalau di UIN Salatiga, ya, saya ada buku panduan di mana mata kuliah nasional kami itu 14, ya. Harusnya kan yang 4 tadi 8 ya, ditambah dengan agama itu dipisah. Ada fisika itu loh ya. Ada fikih, Al-Quran, hadis. Nah ini jadi 14. Kemudian mata kuliah universitas itu 10. Kemudian UPPS maksimal 15% dari total SKS. Kemudian prodi minimal 70 dari total SKS. Ini bisa dimainkan atau bisa misalkan UPPS itu cukup 5 saja. Kemudian di sini ditambah 80, jadi 80 yang mata kuliah prodi. Kemudian saya susun di sini, ini juga yang lain mengikuti. Jadi jika ada MBKM atau hak belajar di luar kampus, kita tentukan di semester nanti blok biar mudah. Ya. Terus nanti bagaimana jika yang tidak mengikuti MBKM? Ya 20 itu diajar oleh dosennya sendiri. Nah, bagaimana yang mengikuti hak belajar di luar kampus? Diajar oleh user atau pengguna. Jadi lebih mudah. Kalau sudah kita setting di awal, kita blok ya 20 untuk hak belajar di luar kampus, entah itu magang, entah itu mengajar di satuan pendidikan.
Karena di kami, kalau saya membuat buku panduan MBKM atau sesuai dengan keputusan Dirjen Pendidik 1591 tahun 2022 itu 2022 apa 2023 itu, maka saya terjemahkan untuk membuat panduan implementasinya di kampus di UIN Salatiga. Kemudian kita pilih tidak semuanya. Yang dijalankan adalah FTIK, saya beri kebebasan. Pilih mana? Kemudian FTIK atau Fakultas Tarbiyah memilih mengajar di satuan pendidikan semuanya. Kemudian dakwah milih apa? Magang ternyata. Kemudian Febi magang. Nah itu, maka ini sudah disiapkan dulu ya mata kuliah apa yang dikonversi jadi 12 SKS itu sehingga nggak kesulitan. Nanti yang dia ikut magang ya berarti diajar oleh para pembimbing magang di lapangan ya di dunia industri. Yang tidak berarti kuliah biasa di kampus. Gitu. Kemudian satu SKS, ya satu SKS itu menurut Permendikti 39 tahun 2025 itu adalah satu SKS teori itu 50 menit di kelas, 60 menit tugas struktur, 60 menit tugas mandiri. Kalau di jumlah 170 menit, kalau dibawat jam dibagi 60 menit, 170 dibagi 60 menit jadinya 2,83 jam. Tuh, yang nanti jadi untuk menghitung SKS. Nah, ini sebentar. Nah, ini untuk SN Dikti ya. Sistem Standar Nasional Pendidikan Tinggi berdasarkan Permendikti Saintek 39 tahun 2025 bahwa ini ada tiga standar. Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Pengabdian Masyarakat. Nah, Standar Nasional Pendidikan ini ada 8 sebenarnya. Tiga, tapi kalau di total 8. Standar luaran, standar proses, dan masukan. Luaran itu apa? Yang kita pelajari sekarang. Standar kompetensi lulusan. Ya, standar kompetensi lulusan itu dalam Permendikti Saintek nomor 39 dirumuskan dalam bentuk capaian pembelajaran lulusan. Maka itu sudah satu standar yang kita buat atau yang kita penuhi. Nah, standar proses itu apa? Rapat koordinasi dosen, membuat RPS itu proses, terus penilaian, pengelolaan, isi. Nah, itu semua harus dipenuhi. Minimal adalah ada 8, 3, 3. Berarti 14. Nanti standar yang melampaui SNDT ditentukan oleh perguruan tinggi sendiri. Contohnya adalah standar visi misi, standar sistem informasi atau teknologi. Nah, itu tergantung dari distingsi dari universitas fakultas mau. Nih. Kemudian ini adalah paradigma untuk CPL berdasarkan Permendikti Saintek nomor 39 tahun 2025 bahwa CPL itu adalah standar kompetensi lulusan dirumuskan dalam CPL dan CPL itu di situ intinya kesatuan antara sikap pengetahuan dan keterampilan. Maka yang dulu itu adalah S1, S2, P1, kemudian KU itu keterampilan umum, keterampilan khusus sekarang sudah tidak lagi di situ maka kesatuan antara tiga itu yaitu sikap pengetahuan dan keterampilan. Kemudian CPL itu antara 9 sampai 15 ya untuk S1-nya dan ini bisa dirumuskan lebih leluasa dengan pendekatan OBE itu. Kemudian untuk pengembangan kurikulum melibatkan para pihak kepentingan ya jangan hanya kita sendiri tapi ada keterlibatan asosiasi, ada keterlibatan dari stakeholder. Nah, ini yang dulu sebelum ada revisi, sebelum ada Permendikti atau menurut Permendikbud nomor 3 tahun 2020 bahwa di situ ada sikap pengetahuan keterampilan itu sudah dimerger menjadi satu kesatuan yang jadi CPL ya, CPL 1, CPL 2, CPL 3. Kemudian ini KKNI tadi sudah kita bahas ya, KKNI-nya. Kemudian ini KKNI yang saya biru-biru itu ya, yang saya biru-biru itu nanti jadi kalimat di CPL. Ya, harus ada bunyinya yang seperti ada di saya warnai biru. Itu itu sudah kunci-kunci. Jadi ada kuncinya untuk merumuskannya. Ya, termasuk ini juga. Terus CPL mencakup kompetensi apa? Sama ini ada di KKNI, mirip di Standar Nasional Pendidikan Tinggi nomor 39 tahun 2025 itu isinya ini sama. Ya, ini terus di sini juga diminta untuk keselarasan visi misi KKNI perkembangan ilmu teknologi coba di ayat 2 itu Bapak Ibu lihat sama apa yang saya terangkan apa yang kita perbuat itu kalau based on regulasinya jelas itu ya mudah gitu.
Kemudian di sini apa ini? Nah, ini pasal 10. Jika tidak ada asosiasi maka nanti disusun oleh perguruan tinggi itu saja. Tuh, tuh. Kemudian ini membuat CPL itu ada rumusnya. Ya, ada 3 yang harus dipenuhi. Merumuskan CPL. Satu apa? Kemampuan yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Bahan kajian yang harus dipelajari. Ya, yang ketiga adalah konteks. Jadi nanti silahkan CPL-CPL-nya itu dilihat ulang ya, dilihat ulang apakah sudah sama atau belum gitu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan untuk CPL yang merumuskan CPL CPMK itu ya. Ini body of knowledge ngambil dari asosiasi atau membuat sendiri boleh. Nah, ini sekarang. Sekarang Bapak Ibu ya, kita mereformulasi bagaimana sih menurunkan CPL ke CPMK dan sub CPM. Coba ini mata kuliah metodologi penelitian. Yang ada yang saya merah CPL-nya, ada yang saya birukan. Nah, namanya metodologi penelitian itu hanya merancang dan mempresentasikan boleh, tapi belum melaksanakan. Maka yang biru itu adalah mempresentasikan ya. Biru itu kita delete ya. Jadi ini kan CPL mampu merancang dan melaksanakan penelitian ya. Coba ini saya warnai dulu. Jadi Bapak Ibu tolong diperhatikan ini karena ini benar-benar apa namanya penting supaya nanti kalau peer teaching dengan tulisan nggak salah. Mampu ini CPL. CPL itu bisa menjadi milik mata kuliah lain selain metodologi. Apa mata kuliah ini yang ada di sini? Skripsi. Kemudian satunya adalah statistik. Itu bisa Ya, pakai CPL ini. Maka di sini mampu merancang dan melaksanakan penelitian dengan metodologi yang benar. Ini konteks, metodologi yang benar itu konteks. Serta menganalisis dan menginterpretasikan data dengan tepat. Dengan tepat ini konteks. Maka dari itu, kita dibaca ulang. Oh, kalau metodologi itu kan hanya merancang, berarti mampu merancang penelitian dengan metodologi yang benar. Yang biru-biru ini melaksanakan itu skripsi karena sudah penelitian. Kemudian menganalisis juga skripsi. Maka dari itu kita turunkan ke mata kuliah metodologi di sini mampu merancang penelitian dengan metodologi yang benar. Core-nya di sini. Kalau yang melaksanakan kita delete itu milik mata kuliah yang lain. Ini adalah capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah itu dari CPL ini. Kemudian sub CPMK itu kita turunkan lagi, kita buka KKO, kata kerja operasional. Ada yang membedakan, menjelaskan, merancang, menerapkan. Nah, ini nanti berdasarkan dari sini kayak membuat tujuan instruksional khusus untuk soal, untuk tujuan instruksional itu. Kemudian baru bahan kajian. Ini Bapak Ibu, ya. Tuh. Kemudian nanti kita langsung mempraktek untuk perhitungan ini ya. Ini contohnya mata kuliah saya sendiri. Eh ini di IPA ya. IPA itu saya mengajarnya micro teaching. Maka di sini micro teaching itu dikawal di profil lulusan 1, yaitu pendidik IPA. Kemudian capaian pembelajarannya ada di CPL 2, CPL 4 dan CPL 7. Nah, seperti itu cara mengambilnya ya. Kemudian hitung-hitungannya bagaimana? Ayo kita praktek nanti sebentar lagi. Ini ini cara menghitung bobot. Ada 2 cara. Ya, ini template yang untuk templatenya ya. Bagaimana membuat latar belakang ini sudah saya jelaskan ada seperti ini. Kemudian identitas program studi ini sudah saya tuntun gitu. Ada di sini. Nah, sekarang kita praktek ya. Kita praktek untuk membuat itu. Sebentar. Nah, ini praktek. Kita praktek, nanti Bapak Ibu juga harus praktek karena ini nanti menjelaskan yang lain dan saya berikan. Ini sudah saya rumusnya ini sudah saya buat pembulatan juga. Yuk kita mulai. Yang pertama adalah mata kuliah micro teaching, mata kuliah saya. Mata kuliah saya itu CPL-nya ada di CPL 2, ada di CPL 4 dan ada di CPL 7. Kemudian ini tugas dosen masing-masing. Kalau Kaprodi bisa, alhamdulillah, kalau enggak dosen. Jadi CPL 2 kita turunkan ke CPMK 2. Bisa juga. Kalau nanti ada 2, berarti 2.1. Terus nanti buat lagi di bawahnya 2.2 gitu. Jadi ini boleh terserah Bapak Ibu. Apa di sini ya kita kita cari apa yang sesuai dengan mata kuliah micro teaching di sini itu apa gitu. Ini saya
tulis ini, mampu memahami konsep teori. Kalau mau ngajar itu harus tahu teorinya dulu gitu. Terus sub CPMK kayak membuat kata kerja, tujuan pembelajaran. Jadi mampu menjelaskan konsep teori secara teoritis dan melaksanakan praktek pembelajaran. Nah ini saya buat dua itu. Kemudian ini di sini gini, kalau sudah jadi, ini ya, yang 7 ini ada dua sub CPMK-nya. Ini dan ini boleh. Satu boleh, dua boleh. Kalau Bapak Ibu mau pusing ya banyak boleh, banyak ditambah-tambah lagi, tapi ngitungnya nanti juga pusing. Tapi ini saya coba ini membuat ini seperti yang sudah saya lakukan. Ini ya, sub CPMK ini disampaikan berapa minggu? 1 minggu. Tuh, 1 minggu itu berapa jam? Nah, tadi Bapak Ibu ingat, satu SKS itu 2,83 jam. Ya, 1, berarti dibulatkan 3. Tapi saya sebagai dosen, oh enggak, oh dia itu sampai 4 jam kok, itu kan prerogatif dosen. Maka ini contoh saja saya 4, boleh 3, boleh 2,83, terserah. Standarnya 2,83. Maka saya 4, maka 1 kali 4, tuh. Terus nanti Bapak Ibu yang ke bawah ini itu jadi pertemuan, 14 pertemuan ditambah UTS 1, UAS 1, 16. Tuh. Berarti nanti di sini juga berapa minggu subnya ini? 2 minggu. Berapa jam? Saya sebagai dosen mengatakan ini 8 jam. Ya udah, berarti 2 kali 8, 16. Kalau sudah semua, nanti kan di sini ini jam ini kan sama ini aja. Ini ya, ini di total Bapak Ibu. Ini sama ini kan sama ini. Di total itu jumlahnya 94. Nah, sekarang 9 untuk menghitung bobot CPL, ya, bobot CPL per sub CPMK, maka ini 4 dibagi 94, ya, 4 dibagi 94 kali 100% itu 4,2. Kemudian yang kedua 16, sub yang kedua ini, ya, yang ini, nih, 16 dibagi 94 kali 100% 17. Kemudian yang ini, ya, nanti ini kan kebetulan sudah kita jumlah saja. 74 dibagi 94 kali 100% 78. Udah, ini diinget-inget totalnya 100. Ini adalah bobot CPM. Nanti kita bisa lihat di mana Bapak Ibu di sini. Nih. Jadi Bapak Ibu nanti kalau membuat RPS itu sudah jadi semua. Kalau kalau ininya sudah jadi, kalau kurikulumnya sudah bagus, maka RPS-nya begini. Ini RPS ini saya ambil dari KPT template-nya. Ya, ini CPL kan tinggal ngambil tadi, ya. Ini tinggal ngambil kan CPL. Terus CPMK tinggal ngambil, sub CPMK tinggal ngambil. Setiap sub ini jadi pertemuan nanti. Nah, terus ini Bu, Pak, ini subnya tadi 4%, ya, 4%, 17%, 79. Ini ada maknanya. Terus ini pertemuannya yang 14 tadi. Ini yang total bobot 100. Jadi semua kalau kurikulumnya jadi, ini jadi. Jadi nggak ngarang. Tuh, terus deskripsi kan dari kurikulum. Bahan kajian dari kurikulum, pustaka. Wajib ada karya kita. Entah itu buku, entah itu artikel, entah itu tulisan, apapun ya. Tuh, kemudian nanti setiap sub ini, sub CPMK kan jadi pertemuan di sini. Nah, itu tinggal copy materinya apa dari bahan kajian, bentuk ya, bentuk, waktu, semua sudah ada di sini. Nih, yang tadi saya omongkan 50, 60, 60, indikatornya apa, bobotnya, semua sudah ada. Sudah jadi. Jadi terus ada ini cara sekarang ini saya buat sendiri juga. Jadi saya menginovasi sendiri. Nanti CPL itu ada nilainya. Itu yang dilaporkan. Ini nilai formatif itu mengukur pencapaian CPL. Kalau formatif itu untuk kelulusan. Dengan instrumen apa di CPMK berapa, sub CPMK berapa, bobotnya berapa, gitu. Jadi ini yang dicari asesor nantinya itu. Terus nanti dirujuk excellent dipertahankan setiap CPL-nya. Terus ini nilai sumatif itu kelulusan, ya nilai kelulusannya gitu. Ini sudah saya buat dan sudah saya berikan contohnya ke Bapak Ibu rubriknya. Itu. Jadi memang harus ekstra ya apa membuatnya dan semua sudah jadi saya bimbing di Gusdu di Manado insya Allah hari Senin Selasa saya ke Manado untuk memfinalisasi supaya bisa diterapkan oleh dosen-dosennya. Dan itu sudah jadi semua ada
berapa 90 prodi lah Bapak Ibu, tinggal bagaimana apakah proses yang kemarin yang sudah dibuat itu sudah mendekati. Kalau misalkan sudah dengan improvisasi tidak masalah, dilakukan dilanjutkan ya. Terus saya lanjutkan lagi tadi menghitungnya. Setelah itu nanti kita praktek salah satu prodi supaya nanti bisa tahu bagaimana urutannya. Yuk kita ke sini. Nah, ini. Tadi sudah ya, ini sudah ketemu bobot CPL-nya. Kontribusi. Kenapa begini sih dihitung bobot CPL? Karena nanti CPL ini itu tidak hanya dimiliki oleh Micro Teaching, bisa dimiliki oleh mata kuliah lain. Kontribusi yang Micro Teaching itu berapa persen? Karena nanti dihitung di akhir itu ada 100% harusnya gitu. Nah, ketika lulus, jadi ketika lulus nanti itu mahasiswa A itu dominan di profil mana, sumbangannya CPL mana, berapa persen. Tuh. Kemudian ini kita ya konversi bobot ya. Ini saya besarkan dikit. Bobot SKS. Satu SKS itu setara dengan 2,83 jam. Dari mana? Teori itu 50 SKS tatap muka, 60 menit mandiri, 60 menit terstruktur, di total 170 menit dibagi 60 menit jadinya 2,83 sesuai dengan SM ya. Kemudian tatap mukanya berapa? 16. 2,83 kali 16. Ini kali 16 itu 45,28. Sekarang 94 ya, total jam CPL dibagi total jam konversi bobot. Maka 94 dibagi 45 itu 2,0 ini di sini 2. Nah, itu caranya. Jadi ada pembobotan yang benar, tapi ada yang pembobotan jurus mabuk. Jurus mabuk itu gimana? Ya, contohnya begini. Misalkan ini sub CPMK ini saya pusing ngitungnya. Tinggal berapa? 4 kan? 4 berarti seperempat. Berarti 25, 25, 25. Gitu. Tapi kan kasar itu. Terus ngitung apa namanya? Menghitung SKS. Itu ada cara yang begini. Ada yang cara begini menghitung SKS itu. Coba. Ini juga cara agak mudah tapi tidak bisa menentukan bobot CPL-nya. Coba ya kita lakukan. Ini seperti ini. Bentar. Sebentar. Yang ini. Nah ini. Menghitung seperti ini. Maaf. Maaf. Nah tadi ya. 1, 2, 3. 3, 3. Nah ini. Hitung. Kelihatan ya. Ini 1 misalkan. CPL-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Tulis di sini. 1, 2, 3, 4. Maka tulis keluasannya 4 CPL-nya. Toksum ini belum kira-kira berapa? Misalkan kedalamannya. Misalkan 4. 4 kali 4, 16. Nah, nanti 16 ini kan ditotal ke bawah. Ya, ditotal ke bawah. Kalau yang mata kuliah 1 ya 16 dibagi total ini kali 144 dapatnya ini. Itu kan kasar, nggak bisa menentukan bobot CPL-nya gitu loh, tapi bisa. Itu. Nah, kalau saya ya pakai yang tadi, mudah. Nah, untuk sementara itu Bapak Ibu, kita diskusi dulu. Nanti kita praktek satu prodi dari mulai visi, langsung saya perbaiki di sini. Jadi kalau saya workshop tuh harus ada hasilnya. Tidak hanya ilmu yang diberikan, tapi Bapak Ibu wajib untuk mengikuti pola atau konsep saya. Jadi nanti ada prodi yang harus tayang, kemudian ngetek-ngetek gitu, nanti saya yang akan memandu untuk membuat kalimatnya. Jadi kalau di Gus Dur itu kalimat tuh dari saya, yang saya tayangkan di awal tadi. Sampai sekarang pun tak kenal waktu, tak kenal dikasih honor atau enggak, pokoknya saya nggak mikir. Dan saya juga, misalkan seperti ini nanti setelah itu kita nge-zoom lagi, saya akan bantu free untuk konsultasi, untuk praktek, sampai jadi itu sih di Gus Dur itu sampai bahasa Jawanya itu orang itu ketagihan mesti ini kemarin mau akreditasi zoom lagi Pak, ini bagaimana caranya ini ya saya berikan tidak apa-apa Kenakan, Pak. karena itu Kenakan. ilmu itu. Baik, silakan untuk dipandu untuk tanya jawab dulu, setelah itu baru praktek dan siapkan prodi salah satu untuk share screen untuk menayangkan mulai dari visi kita buat sehingga nanti bisa
maksimal dan bisa ada skill yang didapat. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Kosiin. Terima kasih Pak Prof. Dion. Alhamdulillah tadi saya pribadi dapat ilmu baru. Kalau penentuan bobot SKS yang terakhir Bapak sampaikan itu kami masih model kayak gitu. Tapi memang betul belum tahu persentase dari ketercapaian CPL. Tadi Prof. Dion juga sudah menyampaikan bobot SKS sekaligus juga bobot CPL dari masing-masing pada mata kuliah itu. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya bisa raise hand ataupun bisa di chat di kolom chat ataupun silakan raise hand. Nah kan, kalau belum ada nanti moderator juga akan mau bertanya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya raise hand. Setelah sesi tanya jawab, kami persilakan nanti Ibu Merita tadi kuliahnya sudah apa kurikulum draftnya sudah ada, tinggal di apa share screen aja. Nanti perbaikan secara langsung. Yang mau bertanya silakan. Saya. Oke, silakan kepada Pak Muhammad Ilham Gilang, Ketua Prodi Tadris IPS, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Budiono, terima kasih atas ilmunya, sangat baru, fresh. Memang kita agak ketinggalan lama nih, Prof, tentang OBE, tapi saya kira daripada tidak begitu, supaya tetap semangat teman-teman. Eh, ada beberapa pertanyaan, Prof, yang sebetulnya mengganjal ya, begitu. Yang ingin saya tanyakan pertama tentang kalau yang tadi clear ya Prof ya, visi misi universitas, terusnya eh, fakultas, terus ke prodi gitu, dan lain sebagainya. Saya kira itu teman-teman semua sudah paham. Yang paling agak rigid itu pas di RPS-nya Prof, pas di RPS-nya. Pertanyaan saya mungkin pendahuluan aja mungkin, berarti CPMK itu eh, bukan sebagai indikator per pertemuan, Prof ya. Bisa jadi CPMK itu bisa jadi 3 atau sampai 4 pertemuan begitu ya. Itu pertanyaannya. Karena eh, pemahaman kami, mungkin saya begitu ya, itu satu pertemuan satu CPMK begitu, Prof. Jadi eh, sorry, satu pertemuan satu sub CPMK, sehingga kami ada 16 sub CPMK. Nah, eh, apa namanya? Tadi memang sudah disampaikan, ternyata memang kita mencari satu tema yang global dulu begitu, Prof ya. Nah, pertanyaan saya itu, Prof, apakah eh, boleh satu sub CPMK itu lebih dari satu pertemuan, atau memang idealnya satu sub CPMK itu satu pertemuan? Oke, Terima terima kasih. kasih Pak Muhammad Ilham Gilang MPD. Langsung dijawab apa menunggu pertanyaan selanjutnya, Prof. Dion? Langsung aja biar nggak lupa. Oke, mau. Baik, saya tunjukkan RPS yang saya buat. Jadi untuk sebentar. Jadi intinya ini Pak Ilham ya. Intinya itu satu sub CPMK boleh diberikan lebih dari satu pertemuan. Kan konsepnya begini, misalkan kayak ini saya ya. Kayak ini, misalkan ini RPS. Pertemuan kelima dan keenam itu sub CPMK 7.1. Terus sumber belajarnya menggunakan, jadi nanti Bapak Ibu yang sumber belajarnya di eh, karya pribadi, karya sendiri dosennya itu ditulis di sini. Dengan model apa, pembelajaran apa. Jadi tidak semua pertemuan kan menggunakan buku kita, karya kita. Lah yang mana yang menggunakan? Ini kan gini. Nah ini contohnya ini kan. Ini yang sub CPMK. Jadi boleh Pak, boleh lebih dari satu. Maka kan kalau membuat ini, kalau membuat ini, maaf, kalau sudah dibuat dengan peta saya, itu baru bisa ketahuan. Sebentar. Kalau membuat peta ini, maaf, mana ya? Bentar. Jadi Pak Ilham boleh satu sub.
ya. Karena di situ template-nya kan memang sub ya. Ketemuannya bukan CPMK, tapi sub. Setiap sub ini sebenarnya dites itu boleh. Kalau ada subnya harus dites memang. Nanti digabung. Kalau CPMK, ujung-ujungnya kan CPL. Nah ini kan dua Pak. 2 minggu, 2 kali tatap muka. Jadi sub CPMK 7.1 ya ini itu diberikan dalam 2 kali di kelas. Bahkan yang 7.2 itu kan praktek mengajar. Karena praktek satu-satu itu 9 kali. Itu. Lah kalau nanti Bapak membuat satu-satu, nanti itu kan memaksa namanya. Kalau misalkan ini praktek kan cuma satu CPMK-nya, ya praktek itu gitu, nggak lain-lain. Kondisional itu sebenarnya kondisional sesuaikan saja tidak masalah. Itu Pak Ilham. Jadi jangan dipaksakan, tapi sesuai dengan kenyataan. Misalkan kayak mengajar mikro teaching. Mikro teaching itu kan maju satu-satu. Pertemuan ini 3 orang, pertemuan besok 3 orang itu kan masih satu sub. Jadi tidak masalah. Itu Pak Ilham. Kemudian tadi di chat ada yang tanya, 94 dari mana? Dari jumlah ini. Dari jumlah jam ini perkali. Ini kan kali-kali. Ini perkalian taruh di sini. Ini perkalian taruh di sini. Di jumlah dapat 94. Itu tadi ada yang tanya di chat grup. Itu Pak Ilham. Makasih. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, Mudah-mudahan sama-sama. ini 2 minggu lagi posisiin yang IPS juga, Prof. Budiono lagi kalau Siap, Ya. waktunya kan, Profnya. Prof Dion jadwalnya sangat padat, mungkin nanti awal bulan ataupun akhir bulan nanti bisa diagendakan lagi. Ya. Nanti Kalau di saya komunikasi bulan dengan Oktober Prof Dion. sudah full Pak, kecuali online mungkin ya. Kalau offline itu tidak memungkinkan. Paling Prof nanti teman-teman yang mau menyampaikan mungkin kurikulumnya nanti dikirim Prof Dion. Nanti pas Ya, online-nya pas penyampaian perbaikannya nanti online lagi Prof. Boleh tanya lagi posisiin satu lagi. Silakan. boleh. Ya. Boleh. Prof, ini kan kami jujur saja Prof ya kan lagi lagi proses pergantian ya posisiin ya. Ini di periode-periode akhir. Kaitannya dengan visi kelembagaan, universitas dan eh, fakultas. Apakah karena visi kelembagaannya nanti sepertinya akan berganti kalau misalnya rektornya ganti kan biasanya begitu Prof ya. Apakah kita menunggu itu atau kita buat saja kita sekarang dengan menyesuaikan dengan eh, rumusan dari setiap prodi terusnya ke fakultas kesepakatannya begitu atau baiknya Prof bagaimana? Karena tadi saya sempat dengar juga Prof bilang supaya nggak 2 kali kerja ya begitu. Ya. Gitu, Prof. Ya, kalau saya Pak, ini sesuai dengan di Gorontalo. Jadi tetap dikerjakan, nanti tinggal di reduksi atau tinggal dikonversi gitu. Jadi kan harus jadi Pak. Yang semester 1 ini kan sudah dilakukan OBE. Yang semester 3, semester 7 itu biarkan ikut kurikulum yang lama. Tapi yang baru ini kan harus kita fasilitasi karena sudah lah sambil menunggu suksesi, insya Allah juga visinya nggak ekstrim banget berubahnya. Ini pengalaman yang ada. Maka dari itu tetap dibuat, nanti tinggal mana yang direduksi, mana yang perlu ditambah gitu saja. Jadi yang aman insya Allah. Di sini kan juga ada calon rektor juga yang ada di forum ini kayaknya. Mungkin bisa bisa enggak banyak perubahan kalau memang yang ini sudah baik kan tinggal ada penambahan-penambahan. Ada Itu Prof. Pak yang di Gorontalo tetap jalan kemarin sambil nunggu. Oke, siap, terima kasih. Ada lagi teman-teman yang lain? Kalau belum ada, saya izin boleh bertanya Pak Prof Dion. Boleh silahkan. Ini di dalam prodi IPA itu sesuai dengan asosiasi juga ada profil lulusan. Kalau nggak salah itu bidang wirausahawan, bidang leadership ataupun science entrepreneurship. Ini yang pertanyaan pertama, mata kuliah apa yang harus ada untuk mewujudkan profil lulusan tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, berapa besaran SKS
dari setiap profil lulusan. Apakah ada ketentuan pembagian ratanya ataupun gimana? Terus pertanyaan yang ketiga, izin Prof Dion di di prodi kami seluruhnya yang di FTT itu ada istilah mata kuliah penciri fakultas. Walaupun memang padahal ya memang secara permen juga secara aturan memang tidak ada mata kuliah penciri fakultas, adanya ya universitas, lembaga ataupun nasional dan prodi. Dalam permen itu minimal 70% SKS adalah mata kuliah prodi minimal. Dalam penentuan bobot mata kuliah fakultas itu berapa, Prof? Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi sudah saya sampaikan, Mas. Jadi saya menggunakan ini ya. Nah ini jadi kami sudah menentukan buku panduan penyusunan kurikulum di UIN Salatiga sudah disepakati oleh Warek dan para dekan bahwa mata kuliah nasional itu 14 SKS. Mata kuliah universitas 10 SKS, mata kuliah UPPS yang tadi disebutkan pilihan itu 15% dari total SKS, tapi ini bisa diturunkan menjadi 5% atau 1% terserah. Itu disepakati bersama dengan dekan, para wadek, dan para kaprodi. Ya, dalam menyusun itu ada acuannya. Ini ya di buku panduannya, misalkan 10 ini kan maksimal 15, boleh 10%, boleh 5%, terserah. Ini sesuai kesepakatan di fakultas ya. Kemudian mata kuliah keprodian itu minim 17%, boleh 80%, boleh 85%. Nanti yang diturun naikkan itu adalah dua ini, nomor 3 dan 4 ya. Dari 15%, 17% ini, Mas. Jadi dasarnya itu. Nah, terus kalau nanti tanya, misalkan ini kan profil lulusan di asosiasi aja 3. Kemudian mata kuliah berapa yang mengawal? Itu awal mulanya begini. Jadi kalau kita based on dari CPL itu 3 profil itu masing-masing profil itu dikawal oleh 3 CPL. 3 kali 3 9 kalau 9. Maka dari itu ini adalah kasar, perhitungan kasar. Tapi kita juga harus lihat substantif masing-masing dari kalimat-kalimat yang mendukung CPL yang mana gitu. Nah itu sebenarnya opsional, sebenarnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Mau satu CPL itu dikawal 5 mata kuliah, mau berapa ya silakan. Nanti lihat saja substantifnya gitu. Dari CPL itu kan sebenarnya sudah membunyikan ini mata kuliah keterkaitan ada CPL 1, 2, dan 3 dan sebagainya. Jadi kalau misalkan murni CPL 1 dikawal 5 mata kan nggak bisa sebenarnya seperti itu. Karena apa? Harus dilihat dulu, dibuktikan dulu keterkaitan setiap butir kalimatnya, setiap kata per kata itu. Kalau menurut saya, kalau sudah kita tracking dari kalimat-kalimat yang ada di CPL itu baru tahu berapa mata kuliah. Dan memang harusnya kan di sini itu kan level sarjana. Kita lihat di KKNI bilangnya apa? Tadi kan ada 4. Ada teknologi, ada pengetahuan, ada keterampilan dan sebagainya. Itu sebenarnya bisa dilihat dari situ, Mas. Itu. Saya belum mengelompokkan memang, tapi kan di situ ada, kita lihat ya, kita coba lihat sebentar. Kita lihat untuk men-tracking supaya kita tahu sebenarnya berapa mata kuliah. Kalau di Win Salatiga kemarin Anak muda itu membuat seperti yang ditanyakan jenengan itu, tapi saya itu belum sempat sebentar harusnya saya ini ya. Jadi mereka itu membuat sendiri tabel yang jenengan tanyakan itu. Nah, tapi kalau di sini sebenarnya kita bisa lihat di aspek ini, di aspek. Nah, kalau ini saya carikan yang jurusan perpus kan baru. Pustakaan tempat saya itu orangnya manut banget membuat ininya. Nah, ini kan setiap profil, Mas. Profil ternyata itu semua hampir mengawal ya. Nah, ini kita bisa lihat di situ sebenarnya memetakannya. Tapi ini saya belum memetakan hanya profil mata kuliah Pancasila, ternyata profil 1, 2, 3 kewarganegaraan 1, 2, 3 semua. Tapi ada yang enggak ini. Coba. Nah, ada yang enggak. Nah, ini kalau yang di PI, di perpustakaan sains informasi itu langsung ditulis mata kuliah ini CPL apa gitu. Itu. Tapi saya harus cari dulu. Gitu Mas Kosin. Apalagi yang belum tak jawab tadi ya. Apa? Oke Pak, sampun, insya Allah sudah. Ya, yuk kita praktek yuk satu.
Silakan Ibu Merita Kaprodi Tadrisipa, monggo. Boleh praktek pakai ini. I- kalau ini Mas, kalau ini pelaporan, maaf, ini pelaporannya JPL gini nanti. Ini setiap kaprodi harus melaporkan ini, perhitungan pelaporan CPL mata kuliah. Metodenya apa? CPL, CPMK, sub CPMK, terus bentuk soalnya, bobotnya, nilainya gitu. Nanti untuk transkripnya pun CPL punya rata satu angkatan, kemudian sebelahnya adalah CPL pribadi. Jadi ini nanti harus per CPL itu ada nilainya. Jangan lupa ya, dosen semester 1 diingatkan per CPL. Per sub, jadi sub itu juga diberikan. Ini kan sub ini nilainya kan ujung-ujungnya ke CPL nanti kalau ditarik. Kan, nah, kalau misalkan ini kan satu CPL, dua sub CPMK, maka nanti ditambah ada persennya ini kan, supaya bisa 100%. Itu sih Mas. Yuk praktek, monggo Siap. silakan. Mau Ibu praktek Merita